الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما كان الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah, seluruh pengurus masjid, Tengku Imam Syekh, dan semua para pimpinan kampung dan semua jemaah yang telah berhadir karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, salah satu yang menyebabkan seseorang bisa terbuka pintu surga untuknya adalah akidahnya. Dan ini tidak ada tawar-menawar. Urusan akidah diajarkan Nabi leblah tahun di Mekah, khusus hanya gepurno masalah akidah. Tidak ada perintah untuk salat, tidak ada perintah untuk puasa Ramadan, tidak ada perintah membayar zakat, haji pun tidak. Leblah tahun Nabi gepurno hanya untuk mengenal Allah, lalu meyakini bahawa Allah lah Tuhan kita, dan yakin semua kejadian di atas permukaan bumi dan di langit semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah sampai pada tahap yakin, maka tidak berat baginya apapun yang disuruh oleh Allah. Waktu Madinah, turutlah perintah untuk melaksanakan salat. Sahabat tidak pernah bertanya, pekan maghrib 2 rakaat, pekan subuh 2 rakaat, pekan hana kepanjang waktu subuh. Tidak ada yang bertanya. Waktu gayu puasa bulan Ramadan sebulan penuh, mulai dari subuhnya sampai menjelang maghrib, tidak ada sahabat yang merasa berat, tidak ada yang komplain. Hana so protes gayu bayi zakat 2,5%. Hana so yang protes Allah pakan letat, pakan ditat. Hana, kenapa? Iman telah menempel di dalam hati. Yang penting sami'na wa ata'na. Nyokeh nyo fungsi akidah. Nyo getanyo oronyo asai katruk ba ujung tun orang-orang munafik mulai bercerita tentang toleransi dalam beragama. Orang-orang munafik yang berKTPkan Islam lalu mengatakan tidak mengapa apabila seseorang mengucapkan selamat Natal, tidak mengapa seseorang mengucapkan selamat tahun baru, padahal menyodatanyang ba urang-urang Nasrani selamat Natal dan tahun barunya sabuh paket. Kita baca dalam referensi mereka, mereka memperingati hari lahirnya anak Tuhan yang bernama Yesus. Dalam keinginan mereka lahir 25 Desember menurut mereka. Lalu kemudian dirayakannya di 1 Januari. Yang sabuh paket, maka dumho iklan tak dengar. Merry Christmas,
Happy New Year's, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Maka jangan macam-macam dengan urusan akidah. Nabi berjuang habis-habisan. Mempula pingkui Nabi ketanam akidah untuk menyelamatkan. Maka jemaah melakukan Allah, perlu kita tahu, umat yang akan selamat di yaumil hisab, mereka yang akidahnya sempurna. Mari kita dengarkan salah satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang di antara getanya untuk na 70 ribai dalam hadisnya. Masuk surga tidak ada hisab, tidak ada azab. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan semua perawi ahli hadis dengan derajat yang sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita, kata Nabi, uridat alayya al-umam, nanti hari kiamat akan dinampakkan kepadaku semua umat-umat yang ada. Wa ra'aitu nabi ma'ahu ar-ruhait, kulihat ada nabi yang pengikutnya tidak sampai 10 orang. Ar-ruhait nyan dari leh sampai sikurang, gekeun ar-ruhait dalam bahasa Arab. Wa ra'aitu nabi ma'ahu rajulun wa rajulan, kulihat ada nabi yang hanya punya pengikut 1 dan 2 orang saja. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya, kata Rasulullah. Iz rufi'a li sawadun azim, lalu tiba-tiba nampaklah di hadapanku di salah satu sisi satu kelompok besar. Fadanantu annahum ummati, kukira itulah umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila li, lalu malaikat menjawab, hadza Musa wa ummatuhu, Muhammad, ini Musa alaihi salam dan umatnya. Katanya dah depa bahawa sejarah Musa dan Bani Israel panjang. Musa termasuk nabi yang paling banyak pengikutnya, makanya banyak Bani Israel. Lalu kemudian Nabi mencari-cari di mana umatnya. Faqila, malaikat kemudian ada yang berkata, undur ilal ufuq, Muhammad, lihatlah di sebelah yang lain. Iz huwa sawadun azim, ternyata kulihat ada yang lebih besar, ada yang lebih banyak. Lalu malaikat berkata, hadhihi ummatuka, Muhammad, inilah umatmu. Nah, yang menariknya, pada kekennya umat, gesambung oleh malaikat. Dalam hadis sahih ini, apa kata malaikat? Wa minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Muhammad, di antara umatmu itu ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak ada pertanyaan, tidak ada pengadilan, tidak ada apapun, tidak ada azab untuk mereka sama sekali. Berapa jumlah mereka? Sab'una alfan, 70,000 orang, kata malaikat. 70,000 dari umat Muhammad getamang surga, tidak ada proses apapun, lempang. Nah, yang getanya menyomenan tidak tahan menjadi 70,000. Sedangkan getanya katruk miliaran orang umat Muhammad yang menerima ajaran Nabi SAW. Nah, disambung dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, yaitu ketika Nabi meminta lebihkan dari 70,000 itu, ya Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, setiap 1,000 orang dari umatmu membawa 70,000 yang lain. Tip cerebro, maka dia membawa 70,000 yang lain di tangannya. Kalau begitu, kalau kita kali, seluruhnya berjumlah 4,900,000,000 orang dari umat Muhammad masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 4,100,000,000 roh tamang dalam surga, tidak ada proses apapun, tidak akan pernah tersentuh dengan azab walaupun sedikit, tidak akan. Lalu kemudian dalam hadis itu disebutkan,
Nabi lalu fanahadha fadakhala manzilahu. Nabi setelah mengucapkan 70,000 tadi, Nabi masuk ke dalam rumahnya. Sahabat-sahabat yang tadi berada di masjid ketika mendengarkan Nabi mengatakan itu, mereka bingung, siapa 70,000 itu? Lalu murailah mereka yakhuduna ba'dahum ba'dha. Mereka mulai bermusyawarah, mulai berbincang-bincang sesama mereka. Di antara para sahabat ada yang mengatakan, rubbama allazina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dimaksud oleh 70,000 itu oleh Nabi, yaitu kita sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi mereka berharap mudah-mudahan ketanyonya mandum. Lalu ada yang mengatakan, la'allahum alladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin bukan kita, tapi orang-orang yang lahir setelah kita, lahirnya dalam keadaan Islam, tidak pernah syirik kepada Allah sekalipun. Sedangkan getanyo kan pernah tak syirik, kena sabi-sabi sahabat. Getanyo rojih tak sembah berhala, tak sembahnya, tak sembah je. Mungkin kan getanyo yang dimaksud oleh Nabi. Mungkin alih getanyo, anak-anak getanyo lahir langsung dalam Islam, tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menebak-nebak di antara sesama mereka. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi keluar kembali dari kamarnya. Karena kamar Nabi, rumah Nabi berada di samping mihrab Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, melihat sahabat ribut sesama mereka, Nabi bertanya, "Man ladzi takhuduna fi?" Apa yang kalian sedang diskusikan? Apa yang kalian sedang bicarakan? Lalu mereka mengatakan, kami sedang musyawarahkan ya Nabi, kami sedang berbincang ya Nabi. Siapa yang engkau maksud 70,000 itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Disitulah Nabi kemudian mulai membongkar siapa mereka. Ternyata ada 3 sifat. Ada 3 sifat yang menjadi sifat orang yang akan masuk surga, tidak ada hisab, tidak ada azab. Yang pertama kata Nabi, sifat mereka yaitu la yarqun wa la yastarqun. Selama di dunia mereka tidak pernah meru'yah, juga tidak pernah meminta untuk diru'yah. Tidak pernah meru'yah, tidak pernah meminta untuk diru'yah. Getanyo ronyo tak tepa bahawa kadang-kadang wate getanyo di ilham, itu mamang, maka getanyo sabit aja baru ru'yah. Apakah ru'yah itu haram? Tidak. Bahkan Nabi yang mengajarkan ru'yah. Ibnu Abbas ketika datang ke satu suku, kepala suku digigit oleh kalajengking. Lalu Ibnu Abbas membacakan Al-Fatihah di kaki yang terkena gigitan tersebut. Tidak lama kemudian pulih. Yang kemong kakinya pulih. Lalu dia balik ke Madinah dan menceritakannya. Nabi bertanya, "Ya Ibnu Abbas, dari mana engkau tahu bahawa Al-Fatihah bahagian daripada ayat ru'yah?" Aisyah ketika terkena penyakit ain dinasihati oleh Nabi, ru'yahlah. Jadi Nabi yang pernah ru'yah, manfakan bunuh gebegah la yarqun wa la yastarqun. Orang pertama yang akan masuk surga, mereka di dunia tidak pernah meru'yah, juga tidak pernah meminta untuk diru'yah. Nyan perlu kita baca syarah hadis. Ternyata yang dimaksud adalah masalah tauhid, yaitu orang yang meru'yah tidak pernah yakin bahawa dirinya lah yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Orang yang meminta untuk diru'yah hanya yakin bahawa urangnya yang pepulih, tetapi Allah lah yang memulihkan. Maka bina sifat bahawa menggantungkan semua urusan kepada selain Allah. Ni katanya orangnya baru tamu ubat ba doktor pulih kesian langsung dumho tak pega. Di doktornya cukup carang. Menyohana goknya sang hanale yang lain. Pulih lung hek lunjak kena kedih pulih ba goknya. Tidak ada kalimat pulih ba Allah. Doktor hanya sebagai perantara, bermasalah akidah. Ternyata hati katanya mentang menggantung ba manusia. Ini permasalahan pertama. Maka orang banyak hari ini ketika sembuh melupakan Allah Subhanahu wa taala, sang-sang manusia yang pepulih penyakit. Tidak sama sekali. Ini sifat pertama. Maka katanya perlu tabah jauh-jauh urusan tentang ketika nikmat kesembuhan datang itu dari Allah. Sebagaimana musibah datang dari Allah, maka Allah lah yang juga bisa mencabut musibah itu. Nabi Ibrahim alaihi salam
Setiap kali sakit dia berkata apa? Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Tidak ada perkataan lain. Walaupun dia mungkin ditemani oleh tabib, tapi tidak pernah dia mengatakan tabib yang menyembuhkan. Juga para doktor hari ini, jangan terlalu pede. Bek sang-sang pulih pasien 2 draw, kata pegah alhamdulillah lung pulih. Pun kalimat alhamdulillah. Lalu kata pegah lung pulih. Nyan tauhid bermasalah. Akidah bermasalah. Ini sifat pertama. Lalu kemudian disambung sifat kedua. Wala yatatayyarun, kata Nabi. Itu sifat kedua, orang yang akan masuk surga lempang tanpa hisab, tanpa azab. Mereka selama di dunia tidak pernah melakukan tatayyur. Apa itu tatayyur? Dulu di zaman jahiliyah, di urang jahiliyah nasabuh kebiasaan. Jadi tatayyur itu diambil dari kalimat tayrun yang artinya burung. Tuyur, burung. Urang jahiliyah punya kebiasaan kalau mereka ingin keluar dari rumah untuk mengetahui hari itu pekeh urogat untuk gemita rezeki puhanagat, cara haji nyan gepreh cicim. Na cicim di deng ngata bak kai, dia akan ambil batu, dia lempar burung itu. Kalau burung itu terbang ke kanan, maka dianggap hari itu hari baik. Ada di rom cicimnya menjadi paunen, yang berarti dianggap hari baik. Tapi kalau burung itu terbangnya ke kiri, dianggap hari itu hari sial. Maka dia tidak jadi mencari rezeki. Karena dia takut tertimpa sial di luar nantinya. Nyan tatayyur. Maksud Nabi, la yatatayyarun. Orang yang akan damang surga. Tauhidnya sempurna. Semua urusan dia serahkan pada Allah. Tidak pernah ada merasa karena makhluklah yang menciptakan ini. Makhluklah yang menciptakan itu. Tidak. Tidak ada baginya hari sial. Tidak ada hari gad, hari uro gad, uro hana gad, yang hana bapaknya. Karena mandum uro gad yang pendentai Allah Subhanahu wa taala. Hana model cerita yang minta pawang hujun untuk pedang hujun hana. Karena mandum hujunnya termasuk Allah, rahasia Allah. La ya'lamuha illahu. Masalah hujan turun itu cuma Allah yang tahu. Teruk getanya tak sewa pawang hujun. Dari hinan mentang kada depa getanya hana dapat teh ba'bud Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah mencatat jumlah curahan hujan 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tetesan hujan yang jatuh ke kota kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Pajan hujan, pajan banjir, pajan yang kagak tulis. Cuma bedanya nah yang bentuknya azab, ada yang bentuknya nikmat. Di urang barat gepatih bahawa nomor 13 nomor sial. Maka di dalam pesawat yang hana nomor 11 menyertai pesawat-pesawat Eropah, yang nomor bangku tidak ada nomor 13. Masuk ke hotel-hotel di Eropah tidak ada kamar nomor 13, dianggap angka sial. Nyo yang hanjit na ba jana. Tidak boleh menggantungkan urusan, baik menggantungkan urusan bak bintang. Menyo bintangnya merempok ke bintang je, urojih bak majalah-majalah dumpu bintang ditulis. Maka jodoh getanyo menyo bintangnya jodoh ke bintang je. Yang mandum urung-urung tidak berakidah dengan baik. Mentang kegantung urusan bak manusia. Inilah orang yang menyebabkan dia terhalang masuk surga. Allah mengatakan wala taj'alu lillahi nidan. Jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Dengan apapun, dengan majalah jangan, dengan apapun urusan jangan. Nyol sifat kedua dari manusia. Jadi dia baik amita-amita dukun pelom urusan sampai teruk bak dukun yang langsung ditutup pintu semayang 40 hari 40 malam dalam hadis riwayat Muslim. Jangan bicara tentang ramalan hidup getanyo. Baik tak tanya yang baru ngecina ramal long tiga. Nganso long mekawin, kiban rezeki long ke. Nyan hana payah tanya, hana payah buka kitab untuk menunjukkan nasib kita ke depan, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kedua yang akan masuk surga lempang. Yang terakhir kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Selama hidup mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka merasa dirugikan oleh Allah. Ketika mereka sakit mereka bersabar. Ketika mereka diberi nikmat mereka bersyukur. Mandum urusan diterima, meninggai anak diterima, meninggai perumah diterima. Hidup dalam kemiskinan dia terima. Dia tahu Allah punya niat baik untuknya.
Orang kaya masuk surga karena syukurnya. Orang miskin dimiskinkan Allah. Allah ingin buat dia masuk surga karena kesabarannya. Bahkan orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Begitu hadis Nabi menyebutkannya. Maka baik samporonyo sedih udip. Jangan sampai kita hari ini merasa pekan lagi nyo nasib belum. Tawakkallah kepada Allah. Maka Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu. Semua urusan tawakalkan kepada Allah. Rezeki sudah ditentukan. Jangan sampai merasa seakan-akan kita ini dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup khutbah, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah, la ruziktum kama ruziqat tayr," kata Nabi. Seandainya engkau penuh hati bertawakal kepada Allah, maka Allah akan limpahkan rezeki kepadamu seperti rezekinya seekor burung. Bagaimana rezeki seekor burung? Yamshi himasan wa yarji'u bitanan, kata Nabi. Lihatlah burung, lihatlah cicim. Mereka pergi dalam keadaan perut kosong. Nya hana itu ho-ho aja. Hana cicim yang gedo ho-ho aja. Burung bukan PNS. Bukan honorer, hana kantor, hana sapu, gaji hana, gaji pensiun hana, dari pun hana sapu. Setiap hari mereka keluar dari sangkarnya. Entah ke mana terserah. Langit begitu luasnya, tanah begitu luasnya. Makanan mereka di dalam tanah iaitu cacing tidak nampak dari atas udara. Yang penting mereka keluar, tawakal kepada Allah. Dia kepakkan sayapnya demi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah pada anak-anaknya. Hana itu hoja. Nyan cicim. Tapi tawakal kepada Allah, dia keluar. Apa yang terjadi? Pulang. Cacing tersangkut di bibirnya. Kana gelang babah ni. Kana nyo, kana je. Dipeluk dalam babah ni. Semua makan. Tadi pergi tidak tahu ke mana. Pulang dapat makanan. Begitu tawakalnya burung. Maka penduduk surga yang paling banyak, yang hati mereka ka'afidatit tayr, kata Nabi. Hati mereka seperti hati burung. Hana ya sampai ke korupsi. Ya sampai pajuh riba. Ya sampai cemecua. Hana truk lagi yang gasin, kakak gasin yang penting terbit. Yang poblo-poblonya poblo laju. Begitulah hidupnya seekor burung. Maka jemaah melakukan Allah. Begitulah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Inilah 3 sifat. Kalau kita memilikinya di atas dunia, maka insya Allah kita salah satu yang akan masuk surga. Tidak ditanya, tidak diazab. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما الله بغافل أما تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب دعوان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله